Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan Al Mukarram Al Ustadz Hadad. Saya dikasih kesempatan untuk podcast beliau ya kan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz ya ini aneh mau bertanya-tanya, ini kan lagi bulan suci Ramadan nih, kira-kira apa sih spesial-spesial di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di podcastnya Bang Engki. Engki apa ini? Engki Jagar. Bang Engki Jagar. Bukan Jagal. Jagar, Jakarta Garut. Jakarta Garut. Iya. Tapi Jagal sama ya. Bukan, kalau Iya, jagal mah kayak begal. Oke. Tompol-tompol. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Di bulan suci Ramadan ini salah satunya yaitu Allah turunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas di dalam Al-Quran dikatakan di bulan suci Ramadan inilah Allah turunkannya Al-Quran. Kita mengingat orang-orang terdahulu. Bagaimana orang-orang terdahulu mereka ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka bergembira menjamu daripada bulan suci Ramadan, di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itulah bentuk daripada keberkahan orang-orang terdahulu. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah sangat minim sekali. Sudah jarang yang membaca. Jangankan membaca, memegangnya saja udah jarang kita lihat. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak muda khususnya ya. Kemudian anak-anak remaja, anak-anak muda semua, laki maupun perempuan, kembali kepada tradisi orang-orang terdahulu. Kita bisa lihat bagaimana keberkahan yang mereka dapatkan. Orang-orang terdahulu, ya, mereka mencari nafkah hanya sekedarnya saja, tetapi mereka lebih mementingkan daripada keberkahan. Mereka berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan menghatamkan 1, 2, 3, 4, 5 kali hatam, sehingga dunia yang mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti dunia. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi keberkahan orang-orang terdahulu khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian jelas sudah bahwasanya orang-orang yang mendawamkan Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kan sekarang jelas. Mata kita melihat game bisa lama, 3 jam, 2 jam, ya kan, sampai berjam-jam. Melihat belanjaan Shopee, ya, Tokopedia, macam-macam, subhanallah. Ada sosmed, ada Facebook, ada Instagram, semua. Mereka zaman sekarang bisa melihat sampai berjam-jam, tetapi untuk membaca Al-Quran udah jarang. Nah, makanya hilanglah keberkahan pada zaman ini. Itu. Oleh karena itu kita kembali lagi untuk mendawamkan Al-Quran. Ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini untuk lebih baik lagi daripada di bulan-bulan sebelumnya, ya, yaitu diantaranya dengan membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholawat dan berbakti kepada orang tua itu, ya. Karena dengan berbakti kepada orang tua adalah jimat yang paling ampuh. Betul. Iya, jimat yang paling ampuh yang tidak bisa dipungkiri lagi sudah. Makanya kalau kita melihat orang sukses, pasti di balik kesuksesannya itu pasti
dia berbakti kepada ibu dan bapaknya, pasti. Nah, apabila kita melihat orang manusia yang puyeng mulu, Betul. apa kalau bahasa anak-anak ini, Boring. boring. Enggak, bahasanya ini pasukan bodrek. Oh, pasukan bodrek. Iya, puyeng mulu. Ya salah. Iya. Artinya hilang sudah keberkahan. Quran enggak ada pegangan zaman sekarang. Qurannya enggak, ya, kemudian bakti sama orang tuanya enggak. Nah, itu hilang sudah keberkahan. Karena saya pernah dengar kalam daripada ulama, seandainya di muka bumi ini tidak ada Tuhan, maka pengganti Tuhan adalah orang tua. Begitu tingginya derajat orang tua. Makanya nggak ada bahasa orang tua yang durhaka kepada anak, tetapi yang ada anak yang durhaka kepada orang tua, seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua, khususnya podcast Bang Engki Jagar, ya, para penontonnya semua bisa lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak amal-amal baik, apapun itu, membaca Al-Quran, membaca sholawat, kemudian khidmah bakti kepada kedua orang tua. Insya Allah dunia yang bakal ngikutin, insya Allah pasti sudah, ya. Itu apa tuh cara kita untuk biar para pemuda-pemudi ini cinta dengan Al-Quran, seperti yang Ustadz bilang, ya, kembali ke masa-masa orang tua dulu kita. Namanya masjid, musola, orang baca Quran itu rame. Itu gimana cara kita merangkul mereka? Nah, caranya simple, ajak ke tempat majelis ilmu. Iya, kebetulan di sini kita ada majelis taklim wassolawat al-qadiriyah setiap malam Jumat. Iya, di sini kita membaca Quran, kemudian kita membaca rotib, kemudian membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian kita berqasidah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rangsang mereka punya keinginan. Nah, di situ kita pancing, karena di majelis ilmu lah semua akan didapat. Semua akan didapat dengan dia bisa berbakti kepada orang tua, dia bisa hobi dengan Al-Quran, dia bisa hobi dengan sholawat. Seperti itu. Kalau untuk kalangan-kalangan seperti saya nih, Ustadz, kira-kira bisa nggak gitu ibaratnya untuk yang di luar sana gitu, seumuran saya nih udah rumah tangga, kira-kira ibaratnya masih diterima nggak di majlisnya Pak Ustadz ini? Sangat diterima, karena tidak ada batas umur. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan, tuntutlah ilmu, ya kan, dari kita Buayan. Iya, sampai tiang lahat, sampai mati harus wajib kita menuntut ilmu, seperti itu. Nah, itu dengerinnya buat para netizen. Jadi terbalik guys, harusnya aneh yang megang ini guys, ya. Jadi aneh emang agak-agak gugup juga guys, karena memang aneh itu jauh daripada orang-orang alim-alim gitu, karena aneh bergaul dengan dunia medsos saja. Ya, jadi saya pada saat diizinkan dengan Ustadz Haddad aja saya merinding guys, ya, karena saya pernah main ke tempat ulama-ulama habaib, ya kan, aneh seperti kayak malu gitu, karena aneh ini memang belum bersih gitu, masih kotor gitu kan. Makanya alhamdulillah nih saya dikasih kesempatan untuk podcast sama Al-Ustadz Haddad. Masya Allah, saya mau banyak-banyak terima kasih nih Ustadz, ya. Mudah-mudahan keberkahan melimpahi keluarga Ustadz. Masya Allah, dan kita semua yang ada di sini, atau yang para penonton yang like, share, comment, and subscribe, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya juga. Nah, Ustadz ini kan udah pengen menuju malam Lailatul Qadar nih Ustadz. Apa sih mungkin para jamaah atau para netizen atau follower saya, subscriber belum mengerti nih, apa sih itu malam Lailatul Qadar? Yang kita ketahui tentang malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Jadi bulan, artinya buat orang-orang yang dapat khusus mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, artinya dia mendapat
mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi kan untuk mencapai mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan ketika di malam Lailatul Qadar, tapi sebelum malam Lailatul Qadar kita sudah persiapan untuk meraih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya itu tadi, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita khidmah kepada guru, kita khidmah kepada orang tua. Itu yang menjadi asbab. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka jangan dilihat ketika mendapatkannya atau ketika suksesnya, tapi lihat apa yang dia raih. Contoh, kita melihat teman kita bisa mendapatkan, dulu kalau di sekolah dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, maka jangan dilihat pas ranking 1, 2, 3, tapi dilihat bagaimana dia bisa mendapatkan meraih ranking 1, 2, 3. Itu kuncinya sudah. Nah, ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, maka persiapkan diri kita untuk menjemput tamu daripada malam Lailatul Qadar gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk apa sih namanya arahan serta sila ceramahnya kepada para netizen saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua yang ada di sini ya guys ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.